Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa kami yang baik dan yang heran dan ajaib. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk setiap apa yang Tuhan telah kerjakan sehingga sampai hari ini, sehingga kami Tuhan boleh berada di kabar-Mu yang Maha Kudus. Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus, itu semua oleh anugerah yang Tuhan telah berikan oleh kepada masing-masing setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk segala apa yang Tuhan telah sediakan dan cukupkan, untuk Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kami, untuk segala dan Roh Kudus-Mu yang Tuhan telah curahkan dalam setiap hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, karena biarlah semakin hari Tuhan kami anak-anak-Mu semakin serupa dengan Engkau, semakin tetap berjalan dalam kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Sebelum ibadah kami buka pada malam hari ini, Tuhan Yesus, biarlah Kau urapi setiap kami yang akan melayani Kau pada malam hari ini. Kami worship leader, singer, pemain musik, penyelenggara CD, sound system, para pengedar persembahan, para pendoa, dan terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau urapi setiap kami. Biarlah Tuhan pelayanan kami hanya boleh untuk menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu, mulai dari lantai 1, lantai 2, dan yang ibadah live streaming, dan yang semuanya hadir pada malam hari ini yang belum tampak hadir. Tuhan juga mau kirim lewat mereka. Dan Tuhan, kami berdoa untuk keluarga besar Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus mau pakai keluarga besar Ibu Gembala semakin hari semakin heran, dan hanya nama-Mu Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Biarlah Tuhan Yesus, kami yang datang tidak seperti yang pulang tidak seperti kami datang. Tuhan, kami datang memperoleh damai sejahtera, memperoleh kesembuhan, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk menyembah dan membesarkan nama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk kembali. Karena dengan senang hati kami memuji bersama kami. Kami datang dengan kerinduan kami Tuhan Yesus. Karena Kau satu-satunya Tuhan Yesus, permata hati. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Biarlah Tuhan Yesus di hari Restu di Pentakosta ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu yang telah Kau kirimkan dan Kau tetapkan di hati kami. Biarlah tetap terus menjaga kami sampai Kau datang kedua kalinya. Sehingga Tuhan kehidupan kami semakin serupa dengan Kau. Pujilah pujian ini dengan segenap hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan membuatku dalam pengharapan. Dengan segenap hati kami memuji-Mu Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku
Engkau Tuhan Allah kami, karena tidak ada satupun atau dunia yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu, karena Engkau permata hati kami dan Engkau satu-satunya Allah untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji besarkan nama-Mu pada malam hari ini. Kami buka ibadah pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Pentakosta. Roh Kudus telah dicurahkan untuk setiap kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Karena nama-Mu Tuhan Yesus dan penuh kemuliaan. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuatkan penuh kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Satu suara kami nyatakan,
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Yang mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Roh Kudus yang memperbaharui kami. Dalam Tuhan kami hidup terus dalam kebenaran, iman, pengharapan. Dalam Tuhan Roh Kudus yang telah curahkan dalam kehidupan kami, tetap terus menguatkan dan memampukan kami hidup seturut kehendak kami. Siapkan hatimu dan hatiku pada malam hari ini untuk mendengar firman pada malam hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat mengkalibrasi hati kita, dalam hidup kita sesuai dengan Injil Tuhan Yesus dan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah apa yang menjadi kerinduan Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kelola hati kami Tuhan.
Kita bersama-sama berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang sangat mengasihi kami, para hamba-hamba jemaatku GBI Galilea, hari ini oleh kemurahan Tuhan kami dapat beribadah, kami dapat memuliakan nama Tuhan, dan semua menjadi persembahan yang berkenan, berbau harum di hadapan Tuhan. Berkati para hamba-hamba yang sudah melayani dalam pujian, dalam musik. Saatnya bersama-sama Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan, akan terus belajar akan pengajaran firman Tuhan. Roh Kudus jamah setiap hati kami, persiapkan, fokuskan Tuhan hanya di dalam firman Tuhan, supaya firman Tuhan menjadi berkat, menjadi jawaban bagi setiap kami yang datang. Seperti kata pimpinan pujian tadi, di dalam kedatangan kami membawa segala perkara yang perlu pertolongan Tuhan, sehingga kami bila boleh kembali bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, mendapat pemulihan, pembaharuan, jawaban, pertolongan Tuhan karena firman-Nya Tuhan. Tuhan, ampuni layakkan kami, penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya kami yang menyampaikan, yang mendengarkan, sama-sama diberkati Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami persembahkan doa syukur, kami sambut berkat firman Tuhan. Haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam. Puji nama Tuhan. Oleh kemurahan kasih-Nya Tuhan, saudara-saudara kekasih dan saya, hari ini kita kembali dapat mendengarkan firman Tuhan untuk terus menjadi pengajaran buat kita, supaya hidup kita lebih hari lebih baik di hadapan Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita buka Alkitab kita masing-masing yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 8 sampai 10. Kisah Para Rasul Perjanjian Baru pasal 4 ayat 8 sampai 10. Mari kita hormati pembacaan firman Tuhan. Kita baca bersama, kita aminkan bersama. Yang demikian bunyi firman Tuhan. 1, 2, 3. Maka jawab Petrus, pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa dengan kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa menangkap orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan Yesus, sudah memberkati kita semua melalui
pembacaan firman Tuhan dan iman percaya kita kepada janji firman Tuhan. Dan malam ini mengingatkan saudara kekasih dan saya kembali, barusan saya hitung 10 hari ini, tanggal 14 bulan ini baru kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan firman Tuhan waktu kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ditinggalkan sendiri. Tuhan memberkati kita dengan kuasa Roh Kudus-Nya untuk menyertai anak-anaknya, untuk menyertai umat pilihan Allah, supaya melanjutkan pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Salah satunya firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama, yaitu Petrus. Petrus itu siapa? Petrus adalah murid Tuhan, rasulnya Tuhan, tapi dipakai oleh Tuhan karena nurut. Akhirnya Petrus pun dipenuhi dengan Roh Kudus, disertai Tuhan, sehingga melanjutkan pekerjaan Allah di muka bumi. Zamannya Petrus menyala-nyala karena disertai oleh Roh Kudus. Ada keberanian untuk menyatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa, ada mukjizat, ada keajaiban. Salah satunya yang dikerjakan Rasul Petrus, menyembuhkan orang sakit lumpuh. Pasal-pasal yang sebelumnya dan selanjutnya kalau kita belajar mau membacanya, penyakit lumpuh ini mulai dari lahir sampai umur 40 lebih tidak sembuh-sembuh. Dan setiap harinya dibawa orang ke tempat pintu gerbang untuk ibadah supaya mendapat sedekah, mendapat pemberian dari orang-orang yang beribadah. Tetapi sekali waktu Petrus yang masuk ke tempat ibadah itu, apa yang dikatakan Petrus kepada orang lumpuh? Tidak dikasih sedekah, tidak dikasih apa-apa, tetapi apa yang diberikan Petrus kepada orang lumpuh ini, kita baca di dalam Kitab Kisah Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-6. Kita baca bersama lagi. Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Tetapi Petrus berkata, Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalan. Amin. Selanjutnya inilah pekerjaan Roh Kudus yang menyertai Petrus. Ada suatu keberanian untuk menyembuhkan orang lumpuh ini. Kata firman Tuhan tadi di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-6, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada mukjizat, ada keajaiban. Zaman Petrus yang dipakai Allah karena dia dipenuhi oleh Roh Kudus, memberi keberanian untuk orang
didoakan, akhirnya berjalan sembuh di dalam bait Allah. Dia melompat-lompat, kalau kita baca ayat selanjutnya ya, memuji memuliakan nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan itu kuasanya, mujizat keajaibannya tak pernah berubah. Di dalam kitab Ibrani dikatakan di sana, kemarin, hari ini, besok, selama-lamanya kuasa, mujizat, keajaiban Tuhan, kuasa Tuhan selalu dinyatakan kepada setiap orang yang membutuhkan pertolongan, termasuk saudara kekasih dan saya. Selalu, setiap saat, setiap hari, setiap waktu memerlukan pertolongan yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Karena kita bukan orang super. Siapapun kita pernah mengalami sakit atau penyakit. Sampai hari ini pun mungkin saudara-saudara kekasih dan saya datang dengan membawa sakit penyakit. Karena penyakit itu ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Tetapi kalau kita yakin dan percaya bahwa di dalam nama Tuhan Yesus itu berkuasa untuk menyembuhkan penyakit, pasti kita disembuhkan. Inilah bahagianya kita menjadi anak-anak Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan kuasa namanya mendatangkan kesembuhan, baik kesembuhan jasmani, kesembuhan rohani. Dan hari ini kalau saya boleh bersaksi sedikit, sekali lagi, siapapun orangnya, tidak ada orang yang super pernah menderita sakit. Dan kalau sakit ingin sembuh. Dan penyakit itu kalau datang nggak permisi, nek pulang kembali sembuh nggak permisi. Moro-moro lho kok loro, kok sakit, lho tahu-tahu kok wis sembuh. Nah, itu termasuk juga salah satu kuasa mujizat keajaiban Tuhan. Datangnya penyakit nggak permisi, pulang kembali nggak permisi, kita terus sehat dan terpujilah nama Tuhan Yesus. Jangan bosan, jangan jemu. Setiap keadaan, situasi apapun selalu memanggil, menyebut nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa. Sekali lagi, hari ini keluarga saya yang cewek kemarin sudah bilang saya ke dokter, bapak mbak anak lanang, batuk, flu, meriang. Hari ini tambah ngomong, kabeh loro gak iso nang gereja, minta ampun sama Tuhan, tangking dalam nama Yesus. Lo ditambahi lagi nih yang cowok yang di sini. Saya bersyukur, saya bersaksi dengan Ibu Gembala, mohon doa. Kalau sudah kumat nggak bisa apa-apa, mau berangkat gereja, biasanya itu nggak terlambat. Bu Gembala kok dengaran apa gitu ngendikannya, aku nggak pakai dengar, maaf tante. Itu kau delosor di tempat saya mau berangkat. Waduh Bu, aku kumat, aku sembuh. Tengking dalam nama Yesus, tengking dalam, aku doakan. Karena aku berani, aku percaya, aku ada Roh Kudus di dalam hidupku. Pasti aku dilayakkan mendoakan anakku yang hari ini bisa datang mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Sudah ngelosor di rumah saya. Kamu kuat enggak? Biasanya kalau berhalangan tugas juga takut sama Tuhan, juga menghormati Ibu Gembala yang mempercayai. Biasanya nolak kita nggak kelihatan hari ini. Ya, mungkin juga ada tugas lain.
mesti 1 minggu sebelumnya bilang sama nenek kita untuk menggantikan karena aku tidak tahu ini itu. Kalau sudah baru sudah mau berangkat, terus datang ke saya, ayo Bu, merondol selalu, lalapo, kumat, nyesek, ayo tengking dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya doakan, aku percaya Tuhan. Sekarang aku mau belajar beribadah melayani di rumah Tuhan, di gereja. Anakku, aku sedikit kuat, bisa sembuh, diangkat penyakitnya Tuhan. Ayo berangkat dalam nama Yesus. Terus sebut nama Yesus, tengking dalam nama Yesus. Juga kami percaya kita semua saudara kekasih, keluarga-keluarga Allah pasti hidupnya di dalam doa dan mendoakan. Terima kasih, saya percaya juga didoakan Bu Gembala, keluarga besar saudara kekasih tempat ini. Anak saya ada di sini oleh kemurahan Tuhan, saya sendiri di tempat oleh kemurahan saudara-saudara kekasih. Hari ini sembuh, masih ada penyakit sekecil apapun masih dapat bisa beribadah. Kita lakukan, kita percaya, kita amini bahwa di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa, dan kuasanya yang tak pernah berubah, selalu memberkati dan menolong kita. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Kita cari perlahan-lahan. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16. Puji nama Tuhan. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa-dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar dan yang didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Amin saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kuasanya besar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yakin dan percaya dan hidup benar itu menurut firman-Nya Allah. Saling mengaku kesalahan dosa kita di hadapan Tuhan. Siapa juga yang tidak pernah berbuat salah dosa di hadapan Tuhan, mungkin di dalam sesama kita saling mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, saling memaafkan, mengampuni satu dengan yang lain. Itu baru hidup kita dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kuasa Tuhan dinyatakan, doa kita diberkati karena kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan penyakit tidak hanya penyakit yang tadi disembuhkan oleh Rasul Petrus itu, penyakit lumpuh atau tidak berjalan saja, bermacam-macam penyakit apapun yang kami katakan tadi, baik penyakit tubuh jasmani, penyakit tubuh rohani, Tuhan itu memberkati dengan penyakit-penyakit yang lain yang dibuktikan di dalam Injil Matius pasal 4. Kita baca lagi ya. Injil Matius pasal 4. Ini ayatnya agak banyak. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Injil Matius pasal 4 ayat 23 sampai 25. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus pun berkeliling di seluruh dunia. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah, serta menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu.
menyembuhkan yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Inilah awal permulaan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bertindak, yang bekerja selagi Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini. Pekerjaannya berkeliling kota, kampung, desa untuk memberitakan tentang kerajaan Allah dan menyembuhkan berbagai penyakit, sehingga tidak hanya penyakit lumpuh, tidak bisa berjalan, tetapi bermacam-macam yang dikatakan tadi. Saya baca sekali lagi, Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 23. Segala penyakit dan kelemahan setiap orang yang membutuhkan disembuhkan, dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat ke-24. Maka tersiarlah berita tentang Dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Amin. Penyakit apa ae ya. Sekali lagi, ada yang lumpuh, ada yang ayan, ya. Juga sengsara, penyakit. Sengsara itu penyakit ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan. Sengsara apa hari ini yang kita bawa di hadapan Tuhan? Hanya saudara kekasih dan saya yang bisa menjawab di hadapan Tuhan. Kita serahkan ke hadapan Tuhan. Sengsaraku Tuhan Maha tahu. Tuhan yang memberkati, menolong, memulihkan. Sehingga tidak menjadi orang sing sengsara, tapi menjadi orang yang sukacita karena diberkati, ditolong di dalam nama Tuhan. Dan berbagai-bagai penyakit yang dikatakan Tuhan berkuasa di waktu masih ada di muka bumi. Sekarang pun Tuhan berkuasa untuk memakai murid-muridnya, rasul-rasulnya. Dan sekarang ini pun Tuhan juga siap memberkati saudara kekasih dan saya untuk dipakai oleh Tuhan. Diberikan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus, diberikan kuasa Roh Kudus untuk menyertai kita, sehingga kita ada keberanian. Saya juga belajar untuk mendoakan siapapun, bahkan anak saya sendiri tadi. Wis tak dalam nama Yesus, wis Tuhan dilakukan, bersyukur. Hari ini aku percaya nanti pulang semua saudara kekasih, penyakit yang ringan, yang sedang, yang besar, bermasalah, yang sengsara, semuanya diangkat dalam nama Yesus. Kita tetap mohon penyertaan pimpinan Roh Kudus. Jangan sampai tinggalkan kita. Tanpa Roh Kudus kita tak berdaya, kita tak mampu. Karena seringkali kita menghadapi permasalahan, seringkali penyakit datang silih berganti. Yang saya sampaikan, datang nggak permisi kula nuwun, pulang juga nggak pamitan. Sewaktu-waktu kita siap, jangan tinggalan aku Tuhan, melalui Roh Tuhan, Roh Kudus, untuk memberi keberanian buat aku di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Semua penderitaan, permasalahan dilalukan, sehingga segala kegiatan aktivitas kita, baik di muka bumi ini
aktivitas kita, ibadah kita semakin hari semakin semangat, semakin maju, semakin menyala-nyala untuk mempermulakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita imani firman Tuhan ini. Kita yakin dan percaya saat ini kita mau dilawat, dipenuhi Roh Kudus-Nya. Biar kita ada keberanian untuk menyebut nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban, ada segala pertolongan sesuai yang kita butuhkan masing-masing, yaitu antara lain baik penyakit jasmani rohani, dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kita semua disembuhkan, dipulihkan. Kita bersama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur, kita muliakan Tuhan, bahwa kasih Tuhan tak pernah terbatas, kekal sampai selama-lamanya. Kita pun terus belajar mengasihi Tuhan juga untuk selama-lamanya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya.
Ibu, Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Sebelum pengumuman diberi kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara merindu untuk berbuat baik pada malam hari ini. Mohon hamba-hambanya yang bertugas mempersiapkan diri. Untuk mendasari persembahan kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Karena itu, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Dimohon Bapak Ten pimpin kita dalam doa. Kami bersyukur Bapa, bahwasanya kasih setia tetap selama-lamanya bagi kami. Saat yang terindah kami tidak mempersembahkan umat kepada Tuhan. Mari jamaah kami menjadi kami Tuhan yang berkesudahan kami berteman di hadapan Tuhan. Nilai hubungan Tuhan dan kepercayaan Allah di bawah ini. Terima kasih Bapa, karena berkati pembangun hidup ini, kami sekalian pelayanan mereka, kesehatan keluarga serta kerinduan mereka. Terima kasih Bapa, kami selalu persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti hatiku, mengalir jiwaku singgah, mengalir jiwaku malam. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir jiwaku singgah, mengalir jiwaku senang, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu Saudara, baik itu persembahan perpuluhan, ucapan syukur, tatangan, kasih, persembahan perbaikan gereja, atau persembahan apapun juga yang sudah dipersembahkan atau yang akan dipersembahkan. Percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah mengembalikan berlipat kali ganda. Puji nama Tuhan. Pengumuman yang pertama pada malam hari ini, seluruh sidang jemaat Tuhan berterima kasih pada hambanya Ibu Pendeta Lea yang pada malam hari ini sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Biar Tuhan memberkati ibu, putra putri, cucu menantu, memberkati kesehatannya, apa yang diusahakannya, pergumulan kerinduannya Tuhan memberkati, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada malam hari ini kita patut bersyukur ke hadapan Tuhan Yesus Kristus karena kita sehat, ya. Kita ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Kita tidak sakit, kita tidak pilek, ya. Meskipun pada hari-hari ini banyak yang pilek, banyak yang batuk, ya. Tapi kita bersukacita pada malam hari ini ada di tempat ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan. Jadwal ibadah seperti biasa, minggu ibadah sekolah minggu pada pukul 7:30 pagi, ibadah raya jam 6 sore seperti pada malam hari ini, Rabu doa malam pukul 6 sore, Jumat kaum wanita pukul 6 sore. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sang leader, singer, Tuhan memberkati pelayanannya pada malam hari ini. Tim musik Tuhan memberkati, apa yang dirindukannya dikumpulkan, sakit penyakit hilang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. LCD Sound System Tuhan memberkati.
dan seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia pada malam hari ini. Percaya dan yakin bahwa jerih lelah payah kita tidak akan sia-sia. Pasti Tuhan memperhitungkan. Haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Amin. Haleluya. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terbukti Tuhan pada malam hari ini Engkau telah ada di tengah-tengah kami, memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapa, syukuran terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Lea Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan berkati kesehatannya, rumah tangganya Tuhan, terlebih Tuhan memberkati pelayanannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat sedang jemaat Tuhan yang tidak hadir pada malam hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, dan minggu depan boleh bersama-sama kami di tempat ini untuk memuji membesarkan nama-Mu.
Kami juga berdoa buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, persatukan kami seluruh sidang jemaat-Mu untuk bersama-sama melayani di tempat ini, biar nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Kami berdoa buat anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang magang, yang ujian, yang mengerjakan skripsi Tuhan, yang kos, yang praktek Tuhan, supaya Tuhan beri kepandaian dan dijauhkan dari pergaulan-pergaulan yang jahat, dan mereka boleh Tuhan Yesus mendapat nilai yang baik dan lulus tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat persembahan perpuluhan sidang jemaat-Mu. Kami yakin dan percaya setiap jemaat-Mu yang sudah mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan Yesus memberkati mereka sesuai dengan iman kepercayaannya kepada Tuhan. Kami berdoa buat situasi kota dan bangsa kami Tuhan. Beri keamanan, kedamaian, dijauhkan dari huru hara, demo-demo Tuhan, supaya kami yang beribadah bisa bebas leluasa seperti pada malam hari ini untuk menyembah, meninggikan Engkau. Terima kasih Bapa, syukuran terima kasih. Kami juga menyerahkan pemerintahan yang ada Tuhan, dari pusat sampai daerah-daerah, yang mereka memimpin negara ini, kota ini, bangsa ini dengan takut akan Tuhan, dan nama Tuhan saja yang dipermuliakan dan ditinggikan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat para dokter, para medis, dimanapun mereka ditempatkan Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan dalam menjalankan tugas mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat kesehatan Ibu Gembala kami. Kami berdoa buat kesehatan para pengerja kami Tuhan. Kami berdoa buat kesehatan seluruh sidang jemaat Tuhan, tempat ini tanpa terkecuali Tuhan. Dari anak-anak, remaja, kaum muda, bapak, ibu, kakek, nenek, semuanya Tuhan. Tuhan beri kesehatan, panjang umur untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, syukuran terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang. Sebentar kami sampai rumah tangga kami dengan selamat. Makasih Bapa, kami yakin dan percaya, kami yang datang dengan sakit penyakit Tuhan sudah sembuhkan. Kami yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Kami yang berbeban berat ada masalah Tuhan sudah singkirkan, angkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat yang indah Tuhan, kami menanti berkat yang asalnya daripada surga. Kedangkan tangan maha kuasa-Mu Bapa, memberkati kami semua dengan berkat damai sejahtera, kasih karunia dan penyertaan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sudah, tunggu, stop. Pakai apa? Pakai manual lagi. Tunggu bisa pakai manual. Coba. Iya tuh. Baru ya HP-nya. Kita enggak ada. Enggak enak. Tangan yang bagus toh.